Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Ajaib perkasa di hidupku. Shalom dan selamat datang kepada saudara-saudari yang mengikuti kami secara atas talian. Terima kasih karena memilih untuk beribadah, menyembah, berdoa, dan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, serta perlindungan dan juga penyediaan Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami dalam hati, dalam fikiran, dalam perkataan, dalam perasaan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon darah kudus Yesus menguduskan kami. Kami mohon darah kudus Yesus membersihkan kami, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan menyediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dari awal ibadah ini, setiap kami yang mengikutinya, baik di rumah-rumah atau dimanapun kami berada, kiranya hadirat Tuhan menyentuh kami, melawat kami, memulihkan keadaan kami, memperbaharui kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru. Firman Tuhan membawa pemulihan, firman Tuhan membawa kebangunan rohani, firman Tuhan membawa mukjizat dalam hidup kami. Dan kami percaya mukjizat Tuhan masih terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk kesempatan memuji Engkau, menyembah Engkau pada hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita terus datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan
Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Haleluya, katakan Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, dalam apapun keadaan yang kami hadapi. Engkaulah Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah
jemaat Tuhan katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan Kau Bapa yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Haleluya Yesus. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Betapa kami bersyukur selalu kepadamu, ya Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau mengerti kami. Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Engkau Bapa yang panjang sabar. Engkau Bapa yang penyayang. Engkau penuh kasih, ya Allah. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau mengisytiharkan kebaikan-Mu sekali lagi dalam hidup kami. Mengisytiharkan bahwa Engkaulah Tuhan pemelihara kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara-saudari yang baru saja mengikuti kami secara atas talian, terima kasih dan selamat datang. Terima kasih karena menyertai ibadah ini bersama-sama. Ada beberapa makluman dan juga pengumuman yang perlukan perhatian serta tindakan saudara-saudari. Yang pertama adalah berkenaan tentang pelayanan kelompok-kelompok sel kita. Setakat ini kita merehatkan semua pertemuan sel dewasa kita, sehinggalah tarikh yang akan diberitahukan kemudian. Jadi jika ada sebarang pertanyaan mengenai pelayanan kelompok sel dewasa, sila berhubung dengan padri atau pemimpin-pemimpin Anda. Namun untuk pertemuan-pertemuan yang lain, misalnya kelompok sel kanak-kanak, kelompok sel muda-mudi, dan juga kelompok sel belia, kita masih teruskan secara atas talian.
Untuk kanak-kanak, saudara-saudari bolehlah membawa anak-anak mengikuti sel kanak-kanak yang akan ke udara setiap hari Ahad 9.30 pagi melalui Facebook ataupun saluran YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Untuk sel muda-mudi, Anda boleh mengikutinya juga setiap hari Sabtu malam, yaitu pada jam 8. Muat turun aplikasi Google Meet untuk dapat menyertainya. Demikian juga untuk sel belia secara atas talian setiap Ahad 8.30 malam, juga melalui aplikasi Google Meet. Sebarang pertanyaan sila hubungi nombor yang tertera. Selanjutnya, saudara-saudari, ini adalah berkaitan mengenai bagaimana kita boleh memberi persembahan dan persepuluhan kita. Dipaparkan kepada kita ialah cara yang mudah yang Anda boleh lakukan. Yang pertama melalui pemindahan atas talian, dan yang kedua melalui aplikasi BUS. Secara pemindahan atas talian, sila buat pemindahan mengikut nomor akaun yang tertera. Sila nyatakan kebaktian mana yang Anda ikuti. Cara yang kedua, Anda boleh menggunakan aplikasi BUS, imbas kod QR, atau setiap minggu pemimpin akan mengedarkan pautan QR aplikasi BUS supaya Anda boleh memberi melalui pautan tersebut. Dan Anda juga boleh mendapat maklumat ini melalui e-bulletin yang kita berikan kepada para pemimpin. Jadi saudara-saudari boleh berhubung dengan pemimpin masing-masing untuk mendapatkan e-bulletin. Dan seterusnya, saudara-saudari, ini adalah berita gembira untuk provinsi kita. Pada hari ini kita akan menyaksikan The Reverend Canon Dr. Titus Chung yang akan ditabis menjadi Bishop Diocese Singapura yang ke-10 jam 4 petang nanti di St. Andrew Cathedral, Singapura. Saudara-saudari boleh mengikuti kebaktian pentabisan ini melalui pautan yang tertera, dan pautan ini juga akan diberikan melalui pemimpin sel. Anda boleh ikuti melalui pautan tersebut di dalam saluran YouTube. Ini saja pengumuman untuk perhatian kita. Jika Anda perlukan doa ataupun counseling, Anda masih boleh berhubung dengan kami. Sila hubungi kami seperti nomor telepon yang tertera, Pastor Oilan, Encik Yansen, dan Padri dalam bagian bahasa Malaysia. Kita teruskan kebaktian kita. Pembacaan pada hari ini diambil daripada kitab Ulangan, pasal yang ke-32, ayat 48 hingga 52. Ulangan, pasal 32, ayat 48 hingga 52. Pada hari itu jugalah Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pergunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atasnya, di atas gunung yang akan kunaikkan itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel."
Inilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan yang baru bagi saudara-saudari dan saya untuk berada di dalam hadirat-Nya, dan pada masa yang sama mengingat mereka yang tidak punya kesempatan untuk berada di sini karena keadaan yang barangkali berbeza dan mungkin suasana yang tidak mengizinkan. Untuk kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat bergabung dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita sangat berbangga karena Anda masih boleh bersama-sama dengan kami di tempat di mana saja Anda berada. Secara khusus pada pagi hari ini, kami ingin mengingat semua frontliners, semua barisan hadapan yang bertaruh nyawa untuk kita semua. Kami ingin menghargai Anda, kami ingin memberikan segala doa perlindungan bagi Anda, supaya segala yang Anda akan tempuhi, Anda akan mengharunginya dengan penuh keyakinan dalam suasana yang saya percaya dilindungi oleh Tuhan. Kami sangat menghargai Anda, kami sangat memberikan segala penghormatan yang sewajarnya diberikan kepada Anda yang bertungkus lumus, dan kami berdoa kiranya Tuhan saja yang membalas Anda dengan segenap kebaikan Tuhan dan keluarga Anda bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk berada di dalam hadirat-Mu. Bukan sahaja untuk menyembah Engkau dalam berbagai cara, dari nyanyian, daripada pemberian, daripada pendengaran firman Tuhan, tapi juga menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam pendengaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara kepada setiap pribadi kami. Engkau akan menerjemahkan, menafsirkan kebenaran firman Tuhan itu dalam bahasa hati kami masing-masing, supaya di dalamnya ketika kami mengerti firman-Mu untuk mentaatinya, kami akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami bersama. Pimpin hamba-Mu, pimpin semua pendengar untuk mendengar dengan pengertian dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk minggu ini kita ingin masuk kepada bahagian ketiga di dalam seluruh timah yang dipanggil pandang keluar atau look out di dalam kitab Ulangan. Dan secara khusus pada hari ini saya ingin berbicara mengenai kuasa melepaskan. Kuasa melepaskan yang berdasarkan kepada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-48 sampai ayat yang 52 yang telah pun kita baca bersama-sama sebentar tadi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita sebenarnya mengusahakan sesuatu yang begitu besar, sekuat tenaga, sedaya upaya kita untuk waktu yang begitu lama, malahan mungkin sebagian besar daripada hidup kita telah gunakan untuk mengusahakan dan ingin mencapai sesuatu. Tetapi pada akhirnya kita yang berusaha keras, orang lain yang mendapat hasilnya. Kita yang bertungkus lumus, orang lain yang mendapat manfaatnya. Bayangkan frontliners kita yang bersungguh-sungguh mempertaruhkan nyawa bagi kita supaya kita dilindungi, selamat. Malahan ada di antara mereka yang dijangkiti COVID-19. Mereka berusaha untuk melindungi orang lain.
Mereka berusaha untuk melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain. Mereka ada di antara mereka dijangkiti, tetapi orang lain yang sembuh. Bayangkan seorang guru bertahun-tahun lamanya mengusahakan sebaik mungkin untuk murid-muridnya. Memang menjadi kebanggaan untuk seorang guru bila melihat muridnya, bekas muridnya berjaya. Tetapi mereka yang berusaha siang dan malam, yang senang dan mendapat hasilnya adalah murid-muridnya. Bayangkan seorang gembala berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawanya demi kepentingan orang lain. Yang masuk surga adalah orang lain, jemaat yang dipimpin. Syukur karena gembalanya juga di dalam kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, dia juga dijanjikan oleh Tuhan, sama seperti pencuri di atas kayu salib, pada hari ini engkau bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Orang lain yang berusaha keras, ada orang yang berusaha keras, ada satu kumpulan yang berusaha keras, tapi yang mendapat manfaatnya pada akhirnya adalah kumpulan lain, bukan orang itu. Saudara, ini yang dialami oleh Nabi Musa. Di dalam pembacaan kita mendapati bahwa dia berada di satu tempat selepas berusaha selama 40 tahun. Hampir-hampir dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya kelayakan Nabi Musa masuk ke tanah perjanjian dibatalkan di saat-saat akhir oleh Tuhan. Setelah hampir 40 tahun dia menyediakan diri dari Mesir sampai ke seberang sungai Yordan. Apakah yang berlaku? Apakah Tuhan sangat kejam? Apakah Tuhan tidak adil terhadap Nabi Musa yang telah bertarung nyawa berhadapan dengan Firaun, membawa umat Israel keluar daripada perhambaan di Mesir, menanggung beban sungutan daripada orang-orang Israel yang dipimpinnya di padang gurun, ancaman nyawa, kesakitan hati karena disalahfahami oleh orang yang dia pimpin. Bayangkan penderitaan dan pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Musa ini. Tetapi apabila dia telah mendengar perjanjian itu, diberitahu tentang perjanjian ke tanah Kanaan, dan itu juga menjadi impiannya, itu juga menjadi inspirasinya, malahan cita-citanya, dia ambil secara pribadi. Di saat-saat akhir, ternyata dia menerima tamparan hebat bila Tuhan mengatakan, engkau hanya boleh melihat tempat itu dari jauh, tapi engkau tidak akan masuk, tidak boleh masuk ke sana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa sebenarnya terjadi kepada Nabi Musa ini sehingga dia mengalami tamparan yang begitu hebat, berusaha selama 40 tahun, di saat akhir diisyaratkan tidak layak untuk menerima penghargaan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita akan ketahui sebabnya di saat akhir penyampaian firman Tuhan ini. Dan saya memohon Anda untuk apa orang kata stay tune, karena kita ingin mengetahui bersama-sama. Tapi untuk kita bersama-sama, mari kita lihat di dalam perkara-perkara terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-48 sampai ayat 50, perintah terakhir. Pada hari itulah juga
Tuhan berfirman kepada Musa ayat 48, berbicara mengenai penyataan kesinambungan rancangan Allah. Sudah bertahun-tahun lamanya, sudah 39-40 tahun lamanya, tapi pada hari itu ternyata bahwa Tuhan kata belum genap, masih ada sambungannya, masih ada kesinambungannya. Tapi dia mengatakan kepada Nabi Musa untuk kali terakhir, ayat 49, naiklah ke atas pergunungan Abarim. Untuk kali terakhir, naiklah ke atas gunung Nebo. Untuk kali terakhir, usahakanlah untuk naik sekali lagi. Ternyata bahwa bila dia diminta untuk naik ke tempat itu, ada 3 perkara terjadi. Yang pertama adalah supaya naik untuk mentaati firman Tuhan. Bila Tuhan kata naiklah, maka untuk kali terakhir wajar untuk Nabi Musa mentaati kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, dia setia mengikuti kebenaran firman Tuhan sampai saat-saat terakhir. Yang kedua adalah dikatakan naik, pandanglah tanah Kanaan. Bermaksud bahwa dia naik untuk melihat kenyataan rancangan Tuhan, bahwa itu bukan suatu dongeng, bukan suatu janji kosong, bahwa akan ada tanah Kanaan, ada tanah perjanjian. Dan walaupun engkau tidak sampai di sana, Tuhan mengatakan, coba kau naik di atas, pandanglah jauh-jauh di sekelilingmu. Rancanganku tetap ada, rancanganku tetap benar. Rancanganku adalah suatu kenyataan. Bukan itu saja, ayat yang ke-50. Engkau akan mati di atas gunung. Dan ini sangat sedih. Buat apa naik di atas gunung kalau hanya untuk mati? Orang mau mendaki gunung Kinabalu, ingin mendapat pencapaian, telah sampai ke puncak yang paling tinggi di Asia Tenggara. Tetapi Nabi Musa disuruh naik ke atas gunung. Dan Tuhan kata, naiklah ke atas gunung. Ayat 50, kemudian engkau akan mati di atas gunung. Perintah terakhir ini memberi jaminan bukan sekadar mati di atas gunung. Tetapi Nabi Musa diberi kesempatan sebenarnya sampai ke garisan penamat. Dia diminta naik untuk mentaati firman Tuhan. Dia diminta naik untuk melihat apa sebenarnya janji Tuhan itu benar. Dia diminta naik untuk mati, bukan sekedar mati, tapi dia mati di dalam ketaatan terhadap rancangan Tuhan dan garis penamat dia telah capai. Saudara, itu adalah perintah terakhir yang diberikan kepada Nabi Musa. Di dalam Ulangan pasal 34, kalau kita maju sedikit ayat 1 sampai ayat yang keempat. Waktu dia naik, ada perinciannya di sini. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke Kuta, dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut di sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu.
Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Agak sedih bila Tuhan mengatakan, aku mengizinkan engkau untuk melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, di dalam semua kehebatan Nabi Musa, ternyata bahwa kekekalan itu ada dalam tangan Tuhan. Dan kehebatan yang berkekalan itu ada dalam tangan Tuhan sendiri. Sehebat-hebat Nabi Musa dalam seluruh kepemimpinannya, seluruh ketaatannya, seluruh keupayaannya, ternyata bahwa Tuhan kita, Tuhan yang lebih hebat. Baik juga untuk menghormati, menghargai para pemimpin. Tapi kalau menjadikan seorang pemimpin seorang idola melebihi daripada siapa Tuhan itu, lebih baik berhati-hati, karena ada amaran diberikan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perkara kedua terakhir yang diberikan kepada Nabi Musa adalah penyataan terakhir. Mengapa Nabi Musa tidak dibenarkan masuk ke tanah perjanjian? Gambar ini adalah gambar yang dipercayai di mana air terus mengalir akibat daripada pukulan tungkat Nabi Musa kepada batu di Mariba. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Mariba di Kadesh, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Inilah dua sebab yang disebut oleh Tuhan dalam firman Tuhan, mengapa Nabi Musa tidak dibenarkan masuk ke tanah perjanjian. Ternyata bahwa ada dua perkara. Ada dua sebab. Yang pertama adalah perubahan kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Bila kita telah setia, apalagi telah mengenal siapa Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bila suatu hari kita berubah setia, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kurban kedua kali. Yesus tidak disalibkan kedua kali untuk kita. Kesetiaan boleh berkekalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan, karena amat berbahaya bila kita tidak lagi mengikuti Tuhan dengan setia. Lagu tadi dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apabila seseorang telah mengecap kebaikan Tuhan, lalu pada akhirnya menolak kebaikan Tuhan itu, tidak menghargai kebaikan Tuhan itu, tidak setia kepada Tuhan, tidak ada pengorbanan kedua kali. Yesus tidak disalibkan kedua kali untuk orang yang demikian. Jangan berubah setia. Bukan itu sahaja, ini soal kekudusan Tuhan. Kita ini dipanggil orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Salah satu ciri-ciri gereja sepatutnya kudus. Salah satu petanda orang-orang yang takut akan Tuhan adalah hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kalau kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, apalagi di tengah-tengah halayak ramai, ini juga menjadi kesulitan. Ini juga menjadi masalah besar yang berkekalan dan impaknya adalah sampai kepada kekekalan. Jika tidak bertobat, kita akan mengalami impak
rasa tidak hormat terhadap Tuhan dan kekudusannya di dalam kehidupan kita. Nabi Musa diberitahu penyataan yang terakhir adalah karena telah berubah setia dan tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Sangat sedih bila orang lain sudah begitu jauh, begitu lama mengikuti Tuhan, tapi karena silap memilih di pertengahan jalan. Orang kata, kusangka panas sehingga petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Itu pernyataan Tuhan yang terakhir kepada Nabi Musa. Yang ketiga dan terakhir adalah penglihatan terakhir dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 52. Dikatakan bahwa engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudara boleh bayangkan bagaimana Nabi Musa bergumul. Aku telah dipanggil untuk membawa orang Israel keluar daripada perhambaan di Mesir. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian. Termasuk berligar-ligar selama 40 tahun di padang gurun karena keberdosan dan tantangan umat ini. Bayangkan, saya pikir Nabi Musa juga mau menikmati tanah perjanjian. Dia juga mau masuk ke tanah perjanjian sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan. Tapi di saat-saat akhir, apabila mereka hampir masuk ke tanah perjanjian itu, tiba-tiba pengisyaran pembatalan kelayakannya dilakukan, seperti bom yang jatuh di hadapannya. Kalau kehancuran boleh terjadi di sekitarnya, kehancuran hatinya juga dialami oleh Nabi Musa. Saudara, Tuhan kata, kau boleh lihat sajalah. Apa boleh buat? Kau boleh lihat saja. Tapi aku tidak benarkan kau masuk. Dan tempat itu diberikan pada orang Israel, sepatutnya termasuk kau ini. Tapi saya tidak benarkan kau masuk ke sana. Kau lihat sajalah sepuas-puasnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini yang saya mau beritahu. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan ini telah menjadi darah daging Nabi Musa. Usaha untuk masuk ke tanah perjanjian telah menjadi sebahagian besar daripada cita-cita pribadi Nabi Musa ini. Bahayanya adalah amatlah sukar, seringkali amatlah sukar untuk melihat garis pemisah di antara kehendak Tuhan untuk kita dan pribadi kita dan jemaat dengan cita-cita pribadi. Dalam kes ini, bila kehendak Tuhan begitu sebati dengan Nabi Musa dan dia menerima itu sebagai cita-cita pribadinya juga, bukan
bukankah ada kemungkinan bahwa cita-cita atas nama Tuhan dan rancangan Tuhan menjadi kebanggaan pribadi diri sendiri? Ada orang boleh memanggil nama Tuhan, ada orang boleh memakai nama Tuhan, atas nama Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi tanpa menyadari rupa-rupanya kesyukuran itu menjadi kebanggaan pribadi, bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk pencapaian pribadi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, rancangan Tuhan boleh menjadi cita-cita pribadi kita, bukan untuk kemuliaannya tetapi kebanggaan kita. Dalam hal itu, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ulang lagi, kalau kita tidak berhati-hati, rancangan Tuhan bagi hidup kita, rancangan Tuhan bagi jemaat, rancangan Tuhan bagi apa sahaja yang kita pimpin, baik di dalam gereja atau institusi di luar sana, syarikat di luar sana, pertubuhan di luar sana, kampung, desa-desa, pekan-pekan di luar sana, asal itu melibatkan kita dan kita katakan inilah kehendak Tuhan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan untuk melaksanakan ini. Cabarannya adalah amat sukar untuk membedakan di antara kehendak Tuhan yang kita jadikan sebagai cita-cita dan akhirnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi menjadi kebanggaan kita secara pribadi. Bayangkan kalau Nabi Musa masuk ke tanah perjanjian, lengkap semuanya. Dari Mesir sampai tanah perjanjian, dia ada rekod yang tidak boleh dipecahkan. Tapi Tuhan kata, cukup. Saya rasa Tuhan tahu apa ada dalam hati Nabi Musa. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya, hati saudara-saudari. Mungkin pakai nama Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, karena tercapai juga dan sebagainya. Diam-diam dalam hati, aku baitu katanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena beberapa pasal terakhir di dalam kitab Ulangan menyatakan isi hati Nabi Musa. Daripada masuk ke tanah perjanjian dengan kebanggaan dan kesombongan diri dan mencuri kemuliaan Tuhan, lebih baik mati di sini dalam pertobatan dan takut akan Tuhan, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan dan rencana Tuhan terus dihidupkan. Oleh sebab itulah maka bila saya melihat pasal 31, 32 dan 33 di dalam Ulangan, saya melihat satu rintitan yang menarik perhatian saya. Ulangan 31 berbicara tentang Musa masih rela mengiktiraf dan mendorong Yosua penggantinya. Dia tidak terancam, dia tidak iri hati, dia tidak berusaha menggagalkan rancangan kebangkitan anak muda ini. Sebab dia tahu, daripada aku masuk dengan kebanggaan diri dan rancangan pribadi yang mencuri kemuliaan Tuhan, lebih baik mati di sini dan rancangan Tuhan berjalan disambung oleh anak muda yang telah bersama dengan saya.
Ulangan 32. Musa masih mampu menyanyi memuliakan Tuhan. Sebagian besar kitab Ulangan 32 adalah nyanyian Nabi Musa memuji Tuhan, mengiktiraf siapa Tuhan itu. Orang gagal masuk ke tanah perjanjian, orang gagal selepas berusaha 40 tahun, masih boleh menyanyi seperti Nabi Musa. Itu luar biasa. Mesti ada rahasianya. Mengapa dia boleh menyanyi? Lebih daripada itu Ulangan 33. Walaupun gagal, disqualified, masuk ke tanah perjanjian, Musa masih bersemangat memberkati suku-suku Israel. Di Ulangan 33. Bila saya melihat ini, saya bangga dengan hamba Tuhan ini. Di dalam semua kegagalan, di saat akhir selepas berusaha 40 tahun, dia tidak menghalang orang lain untuk berjaya. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Dia tidak rasa kasihan pada diri sendirinya juga. Tapi dia tetap memandang kepada rancangan Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap mengiktiraf sesamanya. Dia tetap memberkati orang lain. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Inilah soalan kita di permulaan tadi. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Nabi Musa? Saudara, akhirnya di dalam Matius pasal 17 ayat 2 dan 3, ketika Yesus dimuliakan di Gunung Hermon, ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dengar ini baik-baik. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka. Nampak kepada 3 orang murid yang bersama dengan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara, beberapa tahun kemudian, maka terbukalah rahasia ini. Mengapa Nabi Musa boleh mengiktiraf penggantinya? Mengapa Nabi Musa boleh menyanyi? Mengapa Nabi Musa terus memberkati orang lain di tengah-tengah kegagalannya masuk ke tanah perjanjian? Buat apa aku susah kalau aku dapat memberi yang terbaik? Buat apa aku susah kalau saya dapat memperoleh yang jauh lebih baik daripada apa yang saya tinggalkan? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita perlu meninggalkan apa yang kita anggap baik, mati terhadap apa yang kita anggap baik, hanya untuk mendapatkan yang jauh lebih baik dan yang terbaik daripada Tuhan. Nabi Musa sanggup meninggalkan kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia rela menerima keberadaan, tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tidak seperti di dalam Keluaran pasal 3. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia merelakan dirinya dalam rancangan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa suatu hari dengan komitmen yang demikian, dengan pengiktirafan yang demikian terhadap rancangan Tuhan dan siapa Tuhan itu, dia mendapat jauh lebih baik daripada apa yang dia mimpikan untuk dirinya secara pribadi. Saudara,
amat sukar untuk mengenal pasti garis pemisah di antara kesyukuran kepada Tuhan untuk suatu pencapaian. Sukar untuk melihat garis pemisah kesyukuran untuk suatu pencapaian dengan kebanggaan pribadi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Lebih baik berhati-hati. Mana tahu di tengah-tengah kita bersyukur kepada Tuhan untuk suatu pencapaian, tanpa kita sadari rupa-rupanya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan Nabi Musa sadar itu. Dia sanggup, dia rela tidak masuk ke tanah perjanjian daripada membawa kebanggaan diri sendiri. Dia buat komitmen dengan Tuhan di saat akhir hidupnya. Rancangan Tuhan diteruskan, generasi baru dibangkitkan, generasi Yosua. Berkat-berkat Tuhan diucapkan, pujian kepada Tuhan berterusan dari mulutnya. Karena dia tahu, suatu hari dia bersama dengan Tuhan Yesus. Penyelamat yang ditunggu-tunggu, penggenapan dari segalanya. Bila dikatakan Musa dan Elia bercakap-cakap, bercerita dengan Yesus Kristus. Musa melambangkan hukum Taurat, Elia melambangkan kitab para nabi. Dan bila Yesus ada di tengah-tengah, Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam segala keadaan, Nabi Musa tetap meninggikan Tuhan yang sebenarnya. Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kekeliruan. Mungkin tidak mengerti dari permulaannya, tapi ternyata bahwa dalam segala keadaan dan komitmennya, dia tetap memuliakan Tuhan. Dan dia dapat membezakan kesyukuran yang berbau kebanggaan diri dengan pujian kepada Tuhan yang hanya berpusat kepada Tuhan tanpa apa-apa kredit terhadap dirinya sendiri. Segala pujian, kehormatan, kebesaran hanya kepada Tuhan yang dia tinggikan. Dalam case ini, dia meninggikan Yesus Kristus. Bila Yesus telah menyatakan siapa dirinya, dimuliakan di Gunung Hermon, wajahnya berkilau-kilauan. Saudara, di situ Nabi Musa melihat kepenuhan daripada semuanya. Saudara, kita hanya ada satu kesimpulan pada hari ini. Apakah di dalam seluruh kesyukuran kita kepada Tuhan tidak ada sebarang kebanggaan pribadi dan hidup kita hanya memuliakan Tuhan, memberi syukur, pujian, kebesaran kepada Tuhan seperti Nabi Musa? Atau kita kadang-kadang tanpa menyadarinya mencuri kemuliaan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu apakah itu ada atau tidak. Mari kita mengizinkan Tuhan menyelidiki pribadi kita. Mari kita mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita bersama-sama. Dimanapun Anda berada, ketika Anda menyanyikan lagu ini, selidiki aku, Anda berdoa kepada Tuhan dan mohon Tuhan yang menyelidiki hati kita bersama-sama. Haleluya, thank you Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah di dalam kesyukuran kita terhadap suatu pencapaian akan ada ciri-ciri kebanggaan pribadi yang mencuri kemuliaan Tuhan dan tidak memuliakan Dia? Mari saudara, kita merenungkan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi, memperbetulkan hati kita, supaya pada akhirnya kita sentiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, apapun yang kita lalui, termasuk saat-saat seperti ini. Bila mana ada wabah yang melanda, apakah kita masih boleh memuliakan Tuhan atau tidak? Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang datang daripada Engkau, Allah yang kekal adanya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang ditaati oleh Musa dan para nabi, Allah yang juga telah memulakan gereja di dalam dunia, Allah yang memperhatikan hamba-hambamu, umatmu saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, mohon pengampunan daripada-Mu jika selama ini kami banyak kali mencuri kemuliaan Tuhan, termasuk menggunakan nama Tuhan untuk kebanggaan pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau membawa kami pada satu dimensi yang sentiasa memuliakan Engkau. Sikap yang baru yang sentiasa meninggikan nama Tuhan dalam segala keadaan. Mencari kesempatan untuk memuliakan Tuhan setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi suara Roh Kudus yang memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan akan terus kedengaran di setiap hati. Baik di sini maupun di mana saja siaran ini diikuti. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati setiap orang. Hamba berdoa untuk mereka yang rasa takut, rasa terancam, rasa tidak aman, hilang sukacita karena masalah COVID-19 secara khusus. Hilang kesempatan dan kegairahan memuliakan Engkau. Lebih banyak bersungut-sungut daripada memuliakan Engkau. Tuhan, hamba berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan penghiburan, anugerah Tuhan yang cukup menguatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara tetap berada di mana Anda berada pada saat ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan, bahwa kita telah menerima kuasa daripada Roh Kudus.